Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Sudiono pada pelajaran kimia di kelas 10. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang unsur dan senyawa. Oke, kita ingat-ingat dulu pelajaran waktu lalu. Ada bagian yang disebut dengan materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Sesungguhnya hakikat dari belajar kimia itu adalah mempelajari tentang materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Materi ini sangat banyak, oleh karena itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi materi terbagi menjadi dua, ada zat tunggal, ada campuran. Kemudian zat tunggal ada unsur, ada senyawa, sedangkan campuran ada homogen, ada heterogen. Dan unsur ini ada logam, ada non-logam, ada metaloid dan radioaktif. Sedangkan senyawa ini ada organik, ada anorganik. Kemudian senyawa organik ini selanjutnya nanti disebut sebagai senyawa karbon. Kemudian pada senyawa karbon ada alkana, ada alkena, alkuna, dan seterusnya. Ada beberapa yang belum Bapak tulis. Di antara senyawa karbon ini ada yang disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Pada campuran homogen nanti akan dikenal ada yang disebut dengan larutan. Pada heterogen ada koloid dan ada suspensi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di antara materi ini kita akan membahas tentang unsur dan senyawa. Oke, kita kembali ke pokok bahasan berikutnya. Namun sebelumnya ini ada tayangan di layar. Ini adalah foto-foto atau gambar yang sudah biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah kumpulan besi, di mana di toko besi ini biasanya selalu kita lihat tumpukan seperti ini. Kemudian di sebelahnya ini ada emas, biasa di toko emas kita temui ini. Kemudian di sini ada air raksa. Air raksa ini memang jarang anak-anak dapat jumpai karena jarang penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun air raksa ini biasa ditemukan di dalam termometer. Dalam termometer atau alat pengukur suhu itu di dalamnya ada diisi dengan cairan ini. Ini dapat mengembang sesuai dengan suhu pada saat itu. Nah, ini adalah 3 contoh, besi, emas, dan air raksa. Ini adalah contoh dari unsur yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gambar di bawahnya ini ada garam, ada cuka, ada air. Ini adalah contoh senyawa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran ini maka diharapkan setelah proses pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian unsur, yang kedua menyebutkan contoh unsur logam, contoh unsur non-logam, metaloid, dan radioaktif. Yang ketiga dapat menuliskan beberapa lambang unsur kimia. Yang keempat dapat menjelaskan pengertian dari senyawa. Yang kelima dapat memberikan contoh senyawa. Oke, kembali ke judul awal yaitu unsur dan senyawa. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tadi sudah dicontohkan pada layar, di situ tadi ada besi, ada emas,
kemudian ada raksa, belerang, karbon, dan lain-lain. Secara lengkap, unsur-unsur kimia bisa Anda lihat di daftar unsur, nanti akan kita tayangkan di layar. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih. Senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya tadi di layar bisa Anda lihat itu garam dapur, cuka, ya, ada air dan gula, dan masih banyak yang belum disebutkan di sini. Nah, ini adalah apa itu unsur, apa itu senyawa, dan apa contoh unsur dan senyawa. Ini adalah daftar unsur yang dimaksud tadi. Secara lengkap unsur-unsur kimia ini silakan anak-anak baca di daftar ini, ya. Setiap unsur sudah ada lambangnya masing-masing. Hidrogen berlambang H dengan huruf besar. Helium berlambang He. H ditulis huruf besar, He huruf kecil. Litium dilambang dengan L huruf besar, I dengan huruf kecil. Berilium Be, boron B, karbon C, nitrogen N, dan seterusnya. Silahkan berikutnya lambang-lambang unsur ini anak-anak hafalkan. Nanti apabila berkesempatan ada tatap muka, ya ini akan ada uji hafalan lambang-lambang unsur ini. Siapa yang menciptakan lambang-lambang unsur ini? Lambang unsur ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Nah, lambang-lambang unsur yang terdaftar di sini adalah lambang unsur yang dibuat oleh J.J. Berzelius, Joris Jacob Berzelius. Bagaimana beliau menciptakan lambang unsur? Lambang unsur ditulis yang diambil dari huruf pertama dari nama unsur tersebut, atau huruf pertama ditambah salah satu huruf berikutnya dari nama unsur tersebut yang berasal dari asalnya nama unsur tersebut, atau biasanya diambil dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, bukan dari bahasa Indonesia, karena ada beberapa nama unsur yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, cara penulisan lambang unsur, apabila satu huruf, maka huruf itu harus huruf besar, ditulis dengan huruf besar. Jika dua huruf, maka huruf pertama huruf besar, huruf berikutnya harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini adalah lambang-lambang unsur yang kita gunakan saat ini, yaitu hasil ciptaan dari J.J. Berzelius. Di sini ada unsur-unsur yang termasuk unsur baru, karena semakin hari, semakin waktu, semakin berkembang peradaban, maka semakin ditemukan unsur. Jika ada unsur-unsur baru, ini bagaimana cara pemberian nama unsur baru? Diberikan pedoman berikut ini. Ini silakan Anda baca. Jadi unsur-unsur baru atau unsur yang bernomor atau melebihi dari 100 dapat diberikan nama menurut aturan yang diberikan oleh IUPAC. Ini Badan Internasional Kimia. Bagaimana caranya? Nama-nama unsur harus diberi akhiran ium. Kemudian nama-nama unsur ini diambil dari angka-angka berapa nomor atom dari unsur tersebut. Ini contohnya. Ada unsur yang bernomor atom 18108. Apa nama unsur tersebut? Nah, jadi kita tinggal menerjemahkan saja angka-angka ini dari bagian-bagian ini. Ya, 100, 1 asal angkanya 108. 1 diterjemahkan dengan un, 0 dengan nil, 8 dengan ok, dan kita akhiri dengan ium. Jadi nama unsurnya adalah un, nil,
oktium. Ini berasal dari angka 1, 0, 8 dan berakhiran ium. Unsur yang bernomor atom 108 diberi nama unil oktium. Nah, dilambangkan dengan UNO. U huruf besar, 2 huruf berikutnya harus ditulis dengan huruf kecil. Saya contohkan lagi, ini ada unsur X yang belum tahu lambang unsurnya, namun diketahui memiliki nomor atom 126. Apa nama unsurnya dan bagaimana lambang unsurnya? Anda lihat ini ada 126. 1 kita ambil ini un, kemudian 2 ini bi, 6 hex. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan ium. Maka unsur yang bernomor atom 126 ini adalah un, bi, hexium. Un dari angka 1, bi dari angka 2, hex dari angka 6, dan diberi akhiran ium. Jadi namanya unbihexium. Diberi lambang unsur, diberikan lambang unsur dengan 3 huruf, U huruf besar, B huruf kecil, H huruf kecil. Nah, inilah bagaimana cara memberikan nama unsur-unsur baru. Atau di sini ada banyak unsur yang belum terdaftar atau belum diberi nama karena ketidakcukupan tempat. Jadi sisanya unsur yang bernomor atom misalnya 109, silakan Anda cari apa namanya. Yang bernomor atom 110 apa namanya? Yang bernomor atom 111 apa namanya? Dan pedomani aturan berikut ini. Oke, silakan mencoba. Nah, berikutnya Bapak kenalkan juga ada bagian yang disebut dengan sistem periodik unsur-unsur. Apa ini? Ini adalah berisi daftar unsur di mana unsur-unsur ini masing-masing memiliki sifat. Ada yang mirip atau sama, ada yang berbeda. Unsur-unsur yang memiliki kemiripan itu akan ditaruh atau ditempatkan di bagian yang sama. Misalnya pada jalur tegak ini. Ya. Jadi unsur yang berada di satu jalur ini berarti memiliki persamaan sifat atau mereka berada dalam jalur datar. Ini juga memiliki persamaan sifat. Maka unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama akan diletakkan pada jalur yang sama. Nah, tadi ada pembagian materi yang disebut dengan logam, non-logam, metaloid, dan radioaktif. Nah, jadi unsur-unsur yang memiliki sifat sama itu akan ditemukan di daftar ini. Jadi di sini ada garis yang lebih tebal atau yang diberi warna coklat ini seperti tangga. Ini adalah garis batas. Jadi unsur-unsur yang berada di sebelah kiri dari garis ini adalah unsur logam. Unsur logam ditempatkan di bagian kiri dari garis yang ditebalkan berwarna coklat ini. Tetapi tidak semua unsur yang berada di sebelah kiri ini adalah logam. Yang bisa dipastikan bahwa unsur logam berada di sebelah kiri garis ini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan garis ini adalah kelompok unsur non-logam. Jadi unsur non-logam ada di sebelah kanannya. Walaupun misalnya ada hidrogen, ini adalah unsur non-logam. Berada di sebelah kiri garis. Nah, mengapa berada di sebelah kiri garis? Nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian di situ ada lagi unsur metaloid. Mana unsur metaloid? Unsur metaloid ini adalah kelompok unsur yang memiliki sifat antara logam non-logam. Berarti unsur-unsur ini berada di dekat-dekat garis ini, ya. Misalnya boron, ini termasuk unsur metaloid. Silikon ini termasuk unsur metaloid. Jadi unsur metaloid ini adalah kelompok unsur yang memiliki sifat setengah logam, setengah non-logam. Tadi ada lagi unsur radioaktif. Dan nanti akan dipelajari secara khusus apa itu unsur radioaktif. Namun di sini unsur radioaktif ini adalah kelompok unsur yang berat-berat, yang nomor atomnya tinggi. Unsur yang bernomor atom lebih dari 83 itu
semuanya digolongkan radioaktif. Walaupun unsur yang bernomor atom kecil ini ada yang termasuk unsur radioaktif. Nanti akan Anda ikuti terus belajar kimia, insya Allah akan ketemu apa yang disebut dengan unsur radioaktif itu. Oke, karena keterbatasan waktu, pertemuan tentang unsur dan senyawa ini akan kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, ini ada tugas mandiri untuk anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur? Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh unsur ya, dengan lambangnya masing-masing, yang termasuk unsur logam, unsur non-logam, unsur metaloid, dan radioaktif. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan senyawa? Yang keempat, tuliskan 3 contoh unsur berserta lambang unsurnya yang berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas. Silakan tugas ini anak-anak kerjakan di buku catatan atau di buku latihan. Nanti buku catatan atau buku latihan ini akan Bapak periksa ketika ada kesempatan kita untuk bertatap muka di kelas. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.